Ini kamar Ina Presdir Tasya. Yang tak berkepentingan segera keluar. Aku suaminya. Masuklah. Presdir ingin bertemu. Bu Presdir, orangnya sudah dibawa. Baru-baru ini, ilmuwan terkenal Raka Aditya melakukan tur global, pidato di berbagai kampus top, dan tuai banyak pujian. Tasya, selamat pulang. Aku kangen kamu. Raka Aditya? Tasya Kirana, bertahun-tahun kamu bilang sibuk. Tak pernah sekalipun menengokku. Ternyata kamu sibuk urus ini. Sudahlah. Tasya, kalau kamu punya permintaan, kasih tahu aku saja. Meski harus korbankan nyawaku yang sudah tua ini, aku akan penuhi itu untukmu. Aku mau cerai darimu. Dan dimakamkan bersama Raka. Dengan begitu, aku baru bisa bersama orang yang paling kucintai. Tapi kenapa? Benar, aku ini cuma petani yang seumur hidup garap tanah. Aku nggak berpendidikan. Nggak pantas buat presdir sepertimu. Tapi Aku. Orang yang dulu lolos masuk kampus itu kamu. Aku yang ambil surat penerimaanmu, lalu memberikannya pada Raka. Kamu bilang apa? Raka sudah menyelamatkanku. Lakukan ini. Aku tak pernah menyesal. Soal kamu, aku udah temani seumur hidupku. Itu udah cukup kan? Enggak. Bukan begini. itu kan surat penerimaanku. Itu juga cetak biru buatanku. Kalian udah curi kehidupanku. Raka Aditya. Kalian curi hidupku. Bu, ini korannya. Aku terlahir kembali. Rangga Pratama. Pernikahan kita digelar 10 hari lagi. Kalian setuju kan? Setuju, kami setuju. Manajer Tasya menyukai Rangga kami. Itu berkat buat Rangga. Dasar anak bodoh. Kamu kaget saking senangnya ya? Cepat bilang kamu setuju. Aku keberatan. Pernikahan ini aku batalkan. Kamu, bocah nakal, mau apa sih kamu? Bukannya kamu sangat cinta mati sama Tasya. Sekarang dia datang melamar. Kamu malah nolak. Bu Tasya menyukaimu, itu untungmu, tahu dirilah. Aku nggak pantas terima berkah ini. Di masa lalu, Tasya mencuri surat kuliahku untuk Raka. Ditinggal di desa Sumber Harum bertani selamanya. Tuhan beri kesempatan. Aku nggak mau jatuh lagi. Aku harus kuliah, rebut barik milikku, dan jauhi Tasya selamanya.
Ini udah diputuskan. 10 hari lagi, kita menikah. Ya. Baiklah, baiklah. Bu Tasya. Bu Tasya, pabrik gawat. Raka terluka. Dia mau ketemu ibu. Cepat kejar dia. Cepat. Bu. Asrama Mahasiswa, Blok 506. Raka, di mana? Ini buku harianku. Kok bisa di sini? Saat pertama lihat Tasya, aku pun sadar dialah gadis yang kuselamatkan. Tolong, ada yang bisa tolong aku? Tolong aku. Apa ada yang bisa tolong aku? Tolong aku, siapapun, tolong aku. Jangan takut. Aku di sini. Hati-hati. Raka pernah menyelamatkanku. Melakukan hal ini, aku tidak pernah menyesal. Dan untuk dirimu, aku menemanimu seumur hidup. Itu sudah cukup, kan? Ternyata Raka diam-diam membaca buku harianku. Pura-pura jadi penyelamat Tasya. Tapi aku tak peduli lagi. Di hidup ini, aku tak mau lagi berurusan dengan mereka. Aku benar-benar lulus. Aku tidak gagal. Kereta ke Kota Bintang Jaya ada tiap 10 hari. Sebelum hari itu, aku harus pura-pura tak tahu apa-apa, hindari masalah. Kamu mau mencuri kehidupanku. Kali ini, kamu akan terima akibatnya. Rangga, kamu ngapain? Rangga, kamu lagi apa? Akhirnya ketemu juga. Ada masalah di pabrik. Raka bilang, karena desainmu yang salah. Bu Tasya bilang, sekarang ada rapat besar untuk nentuin nasibmu. Cepat ikut aku. Iya, ada apa ini? Ruginya besar banget. Benar, parah. Kita lihat alasannya nanti. Rangga, nanti kamu bilang ke mereka, gambar salah itu kamu yang buat. Seperti kehidupanku dulu. Jelas-jelas Raka yang salah. Tapi Tasya tanpa ragu menumbalkanku. Desain itu jelas-jelas dibuat oleh Raka. Raka itu orang kota. Kalau dia dipecat, hidupnya bakal hancur. Lalu masa depanku, kamu gak peduli. Kamu itu beda. Kamu kan orang desa. Paling pulang aja buat bertani. Ini demi kebaikanmu. Lagi pula, kita akan segera nikah. Nanti aku yang menafkahimu. Kamu juga bisa santai. Mau menjadikanku tumba? Mimpi sana. Ngapain dia naik ke panggung? Kawan-kawan, gambar desain ini bukan buatanku. Bukan buatannya? Terus siapa? Ada apa? Aku nggak akan terima tuduhan tanpa bukti. Aku punya buktinya. Di sini ada tanda tangan Rangga. Bisa kalian cek. Iya, benar. Itu tanda tangan Rangga. Beneran, dia yang tekan. Iya, itu tulisannya. Karena buktinya sudah jelas. Rangga, karena ini salah pertamamu, aku cuma akan kasih peringatan aja. Tunggu.
Tanda tangan ini palsu. Palsu? Tanda tangan? Itu palsu. Apa benar? Omonganku benar kok. Kalau kalian gak percaya, tanya aja Bu Tasya. Dia kan manajer, sekaligus tunangan Rangga. Dia pasti gak bohong. Rangga, meski kamu tunanganku, aku juga manajer di sini. Aku akan bersikap adil. Aku umumkan, atas insiden kali ini, Rangga Pratama memikul semua tanggung jawab. Kali ini, aku beri kamu hukuman berat. Jangan salahkan aku tindak di sini. Aku ini manajer, harus bersikap adil. Menghukummu itu supaya kamu bisa lebih jera. Demi kebaikanmu. Biar nanti, kamu gak buat salah yang lebih besar. Adil katanya. Demi kebaikanku, Tasya Kirana. Dulu aku tertipu oleh omong kosongmu ini seumur hidup. Di hidup ini, aku gak akan membuang sedikit pun perasaanku padamu. Pesta dansa dimulai. Semuanya, silakan pilih pasangan dansa kalian. Pertama-tama, kita mulai dari Rangga. Rangga sih sudah pasti milih tunangannya, Bu Tasya. Sayang banget ya, Rangga si pintar, jago nyanyi dan dansa, bisa melukis, tulisannya juga bagus. Banyak banget cewek yang suka sama dia. Bu Tasya, ayo, cepat sana. Aku pilih. Perempuan ini. Loh, kok... Terus Bu Tasya gimana? Ya ampun. Tasya, ayo, kita dansa. Ayo semuanya, cari pasangan kalian. Maaf ya. Tasya, gimana kalau kita istirahat sebentar saja? Boleh. Beraninya kamu di depanku dansa sama cewek lain. Kamu lupa kita masih bertunangan. Kalau Bu Tasya nggak suka lihat aku dansa dengan cewek lain, mendingan kita batalkan saja pertunangan ini. Ini nggak mungkin. Sepertinya kamu sangat mencintainya demi masa depannya. Kamu rela mengorbankan seluruh hidupmu. Aku nggak ngerti maksudmu. Sebelum aku pergi, Tasya nggak boleh merasa curiga. Kalau enggak, dia pasti cari cara mencegahku. Nggak apa. Rangga. Kamu pikir Tasya mau nikah sama kamu? Jangan mimpi. Di hatinya cuma ada aku. Kamu yang cuma petani udik. Bisa apa melawanku? Aku nggak pernah mau saingan sama kamu. Kalau kamu mau bersama Tasya, ambil saja dia. Kamu beneran rela? Kalau nggak percaya, biar aku umumkan ke publik sekarang. Sayangnya,
Aku cuma percaya pada apa yang kurebut sendiri. Rangga, kenapa kamu dorong aku? Tolong aku! Raka, Aditya, kamu gila ya? Biar kamu lihat sendiri. Dibanding denganku, Di mata Tasya, kamu itu bukan siapa-siapa. Tolong aku! Raka! Ada apa ini sebenarnya? Itu Rangga, dia iri pada kita. Dia dorongku, biar aku terlindas. Malah dia yang kena. Rangga Pratama. Rangga. Aku sangat kecewa padamu. Udah sering ku bilang, aku dan Raka nggak ada apa-apa. Kenapa kamu lakuin ini? Kamu segitunya percaya dia? Nggak pakai otak? Nggak mau selidiki dulu? Bu Tasya, ini kuncinya. Ayo, tolong. Tapi satu di depan ban, satu di belakang ban. Kalau mobil nyala, pasti melindas salah satunya. Gimana nih? Tasya, tolong aku. Tolong aku. Lihat, kaki Rangga berdarah. Dia nggak bakal tahan lama. Bu Tasya, cepat putuskan. Tasya, ingat ya, ku pernah tolongmu. Tanpa aku, kamu udah mati. Bu Tasya, ngapain diam aja? Cepat maju. Rangga, kali ini kamu yang salah. Kamu yang dorong Raka. Sebagai bos, aku harus bertindak adil. Tolong Raka! Cepat! Tolong Raka dulu! Di kehidupan ini, akhirnya aku sadar sepenuhnya. Rangga, kamu sadar? Lihat, aku bawain kue kesukaanmu. Makasih, Bu Tasya. Soal kemarin, gak usah dipikirin. Lagian aku kan atasan, harus profesional. Mending kamu pulang aja. Aku mau istirahat. Rangga, soal Raka, dia pendarahan hebat. Stok darah RS lagi nggak memadai. Tapi golongan darahmu cocok sama dia. Terus. Jadi kamu harus donor. Ini utangmu ke dia. Atas dasar apa? Ini masalah nyawa. Kamu jangan ngambek lagi ya. Aku nyuruh donor juga demi kebaikanmu. Kamu kan yang dorong dia. Kalau nggak nolong dia, apa nuranimu bakal tenang? Aku bantu kamu nebus dosa. Udah aku bilang, aku nggak dorong. Putasya, kondisi Pak Raka buruk. Dia terus teriak kalau Pak Rangga yang dorong dia, minta Anda menolongnya. Oke, pergilah dulu. Rangga, aku mohon ya, kamu donor darah dulu. Soal lain, kita bahas nanti, oke? Kalau aku nggak mau, kalau gitu, petugas keamanan bakal nyeret kamu ke sana. Inilah saat yang tepat buat putus hubungan sama Tasya. mau aku donor darah? Boleh aja. Asalkan kamu janji, batalin pertunangan kita sekarang, dan kita putus hubungan selamanya. Rangga Pratama, bisa-bisanya kamu mengancamku. Aku nggak ngancam kamu.
Aku cuma ngasih tahu. Aku nggak mau nikahin kamu. Kamu... Aku bisa aja terus ngulur waktu, Kimi. Cuman nggak tahu. Apa si Raka itu sanggup nunggu nggak? Oke. Aku turutin maumu ya. Pertunangan kita batal. Sekarang kamu donor darah dulu. Rangga, soal masalah ini, nanti kamu minta maaf ke Raka, dan urusannya beres. Udah aku bilang, dia yang dorong aku. Lalu sengaja masuk ke kolong mobil. Mau suruh aku minta maaf. Langkahi dulu mayatku. Kamu... Rangga Pratama. Bentar lagi, besok aku bisa pergi. Paman, Bibi, besok aku dan Rangga nikah di Bintang Jaya. Hadiah-hadiah ini terimalah ya. Ya ampun, kita kan keluarga. Bu Tasya, tak usah sungkan begini. Benar, kita semua keluarga. Tasya Kirana. Bukannya kita udah janji buat batalin tunangan? Itu kan cuma ucapan saat marah kan? Masa diseriusin sih? Nikah itu hal besar. Masa asal dibatalin? Bener banget, Rangga, jangan bodoh. Bisa nikahi Bu Tasya itu rezeki luar biasa. Betul, jangan tak tahu diri. Jadi, kenapa kamu ngebet banget nikah sama aku? Apa kamu udah lakuin hal yang merugikanku? Lalu takut aku tahu. Mau apa sih kamu? Aku mau nikahimu. Jelas karena aku suka kamu. Kamu bilang suka aku? Suka padaku, tapi minta cerai saat aku kritis. Dan wasiatmu ingin dikubur bareng Raka. Suka padaku, tapi curi surat penerimaanku dan hancurkan masa depanku. Kamu, Tasya Kirana, suka sama aku. Itu adalah lelucon terbesar di dunia ini. Gawat, Bu Tasya. Kuda kita kebakaran. Apa? Tante, aku pamit. Anak kurang ajar. Nanti malam ada kereta ke kota Bintang Jaya. Aku akan pergi dari sini. Ibu, kalau dia datang lagi, tolong kasih ini ke dia. Pergi ke ruangan itu dulu. Api di sana sangat besar. Tolong hati-hati. Pergi ke sana. Berpasangan, jangan bergerak sendiri. Para wanita ke sana. Hati-hati. Tasya, biar aku yang rahit. Oke. Cepat ke sana. Ke sana. Ayo cepat gerak. Rangga Pratama, ngapain ledak banget? Cepat bawa air. Kalau gudang ledak, kamu bisa tanggung jawab? Sana, cepat pergi. Ke sebelah sini. Cepat. Pergi ke sana dulu. Api di sana membesar. Hati-hati. Tolong, siapapun tolong aku. Jangan takut. Ada aku di sini. Gawat, penyimpanan oli bocor. Gimana ini Bu Tasya? Bila api menyebar ke sini, seluruh pabrik kita bakal meledak hancur. Tangki penyimpanan besar biasanya punya katup cadangan. Asal ada yang menutupnya, kebocoran bisa dihentikan. Raka,
Kamu yang buat rancangannya. Kamu pasti tahu cara menutup katup itu. Cepat ke sana, Raka. Kalau ditunda lagi, semuanya bakal terlambat. Ayo, cepat pergi ke sana. Lepasin aku. Mana aku tahu di mana letak katupnya? Raka, itu rancanganmu. Kenapa nggak tahu? Benar, kamu pasti takut bahaya. Makanya nggak berani. Bener banget. Siapa yang takut? Aku nggak ke sana. Itu karena... Ya, karena... Bukan dia yang buat rancangannya. Bukan dia yang buat? Benar kan, Bu Tasya? Bukan Raka yang rancang. Lalu siapa? Kita harus cari orang itu buat nutup katupnya. Rancangan baru. Yang buat rancangannya... Rangga yang buat. Jadi, dia yang harus tutup. Rancangan punya Rangga itu yang ada salahnya. Bu Tasya, waktu rapat, ibu sendiri yang bilang. Benar. Bu Tasya, sebenarnya ada apa ini? Rancangan yang salah itu adalah buatan Raka. Rancangan baru memang buatan Rangga. Selama ini kita salah menuduhnya. Kalian ngerti kan? Cuma Rangga yang tahu letak katupnya. Makanya, dia yang harus pergi. Hei Raka, kamu nggak tahu malu? Dulu biarkan Rangga disalahkan. Saat nikmati pujian, kamu diam saja. Pas ada bahaya begini, baru ingat sama Rangga. Menurutku, kamu yang kesana tutup katup itu. Benar, biar dia aja yang pergi. Tasya, tolong aku. Jangan biarin aku mati di sana. Tapi masalah ini memang salahmu dari awal. Bu Tasya, suruh Raka si bajingan ini pergi. Kalau enggak, bakal telat. Tasya, kamu lupa ya? Dulu aku yang nyelamatin kamu. Tapi... Itu rancanganku. Aku yang tutup. Jangan pergi. Tasya Kirana, dulu aku benar-benar mencintaimu. Tapi sekarang, hal yang paling kusesali adalah mengenalmu. Bila ada kehidupan selanjutnya, aku harap kita gak akan pernah bertemu lagi. Rangga Pratama. Rangga, kembalilah Rangga. Rangga! Ada kabar dari Rangga? Belum ada. Apinya besar banget. Kurasa dia nggak bakal selamat. Raka, dulu kamu orangnya baik. Kenapa ngomong gitu? Kalau nggak ada Rangga kemarin, yang ditelan api itu pasti aku. Hari ini aku lapor diri. Aku cuma terlalu senang. Nanti aku ke kampus urus surat pengantar. Kamu ikut aku aja ya? Nggak usah. Aku mau nunggu kabar Rangga. Kamu pergi aja sendiri. Saat pertama bertemu, aku tahu hanya kaulah untukku seumur hidup. Apa semua ini surat cinta Rangga untukku? Kamu begitu sempurna. Aku harus belajar giat dan masuk kampus agar pantas untukmu. Tasya, kenapa kamu selalu pilih Raka?
Apa kamu benar-benar melupakanku? Melupakannya? Maksudnya apa? Jangan-jangan... Tasya! Tasya! Tante, ini titipan Rangga buatmu. Kubis 2 sen. Kain motif 5,5. Tante, buat apa tunjukin ini? Aduh, salah ambil. Tasya, tunggu ya. Tante cariin lagi. Tasya, gawat! Katanya suratku palsu. Tolong bersaksi. Tunggu. Kata Tante, Rangga ada titipan. Aku tunggu dia. Ambil barang kan bisa nanti. Nggak sepenting kuliahku. Dengar ya. Kalau aku lewatkan ini, nanti aku jadi petani seumur hidup. Baiklah, aku temani kamu. Ayo. Tasya? Ngapain kesini lagi? Kan sudah kubilang, surat penerimaan palsu ini gak bisa buat surat pengantar. Cepat pulang sana. Jangan bikin malu desa kita. Surat penerimaan ini benar-benar asli. Ini Bu Tasya dari pabrik. Dia saksinya. Benar, aku saksinya. Surat penerimaan ini pastilah asli. Kok kamu bisa seyakin itu? Surat penerimaan ini memang asli. Karena... Kamu kok bisa seyakin itu? Kalau surat penerimaan ini asli? Karena dulu aku sendiri. Bu Tasya. Apa ini? Ini surat masuk kampus. Pabrik kalian ada yang lolos kuliah. Iya. Ini surat masuknya Rangga. Dia lolos ke kampus. Aku mau kasih ke dia. Tunggu. Kenapa? Tasya, boleh kasih surat itu ke aku? Ke kamu? Enggak. Itu enggak etis banget. Aku kan penyelamat nyawamu. Kamu bilang mau balas budi. Masa hal sekecil ini aja kamu gak mau? Bukan, Tasya. Kalau aku kehilangan peluang kuliah ini, aku pasti gak bisa ke kota lagi. Dibanding Rangga, aku lebih butuh ini. Tapi, ini enggak benar kan? Kalau Rangga sampai tahu. Selama kamu gak bilang, siapa yang bakal tahu? Lagian, Rangga kan suka sama kamu. Kamu bisa nikahin dia. Nanti kalau dia tahu pun, dia gak bakal nuntut. Aku tetap merasa merebut surat penerimaan orang gak etis. Pokoknya surat ini pasti asli. Gimana? Asli kah? Mana mungkin? Kertasnya tipis banget. Dan warna stempelnya kayaknya juga aneh. Surat penerimaan ini ternyata palsu. Nggak mungkin. Mana mungkin palsu? Bapak kan udah bilang, surat penerimaan ini itu palsu. Kalian gak percaya. Maaf ya Pak Guru, mungkin kami yang salah. Kami mau cari lagi. Ayo pergi. Tapi Surat ini kan belum sampai ke Rangga. Udah kita cegat duluan. Orang lain gak ada yang tahu. Kok bisa begini? Jangan-jangan Rangga tahu kalau kita ambil suratnya. Nggak mungkin. Soal hal ini cuma kita berdua yang tahu. Mustahil dia tahu. Aku tahu. Pasti dia menguping rencana kita. Makanya dia tukar suratnya duluan dan pakai yang palsu buat nipu kita. Pasti dia, si pencuri Rangga itu. Hal ini cuma Cito yang tahu. Rangga mustahil tahu. Akan kusut. Jangan ikut campur dulu. Lalu gimana dengan kuliahku?
Masa aku harus bertani di desa seumur hidup? Udah kubilang akan kucet. Kemarin Rangga menolongku. Nasibnya belum jelas kini. Bisa lebih dewasa nggak? Kamu. Sekarang, jangan bikin Tasya marah. Kalau enggak, kuliahku bisa batal. Kuota ke kota juga ikut terancam. Tasya, jangan marah ya. Tadi aku emang panik. Aku tahu kamu baik padaku. Demi biayai kuliahku, kamu rela nahan jijik buat nikah sama Rangga. Tenang aja, seumur hidupku, aku bakal baik padamu. Bagus kalau kamu tahu. Soal ini, biar orangku yang cek. Kamu diam saja. Tapi pasti butuh waktu. Sebelum ada hasil, kamu tetaplah kerja di pabrik saja. Oke, aku nurut. Angga, kamu harus baik-baik aja. Di kehidupan lalu, aku juga menatap gerbang kampus Bintang Jaya Utara. Tapi saat itu, aku dan Tasya Kirana mengantar Raka Aditya daftar. Kampus Bintang Jaya Utara. Benar-benar megah ya. Andai saja, aku juga bisa masuk. Jangan Raden Dohit, cepat bawa barang ini ke asrama Raka Aditya. Hidupmu ini cuma ditakdirkan bertani di desa. Jangan berhayal soal peluang yang bukan milikmu. Dipikir-pikir, sungguh konyol. Tasya Kirana sejak awal hanya memikirkan Raka Aditya. Nggak memikirkanku sama sekali. Meskipun demi Raka Aditya mencuri hidupku, dia tak merasa bersalah sedikitpun. Seolah kampus yang susah payah kurai memang pantas jadi milik Raka Aditya. Di kehidupan ini, akhirnya ku rebut kembali peluang yang jadi milikku. Aku pasti akan jalani hidupku sendiri. Ini panduan daftarnya ya? Ya. Oke. Benar, dibaca baik-baik ya. Betul. Permisi, butuh bantuan? Kamu maba, jurusan arsitektur ya? Aku relawan kampus. Ayo, aku antar daftar. Nama kamu siapa? Aku Rangga Pratama. Aku bisa sendiri. Gak usah. Jangan sungkan, kampus kita besar. Kalau sendirian, bisa nyasar. Sini. Ayo, jalan. Sebenarnya, aku hafal kampus ini. Udah siang, Mi. Nanti telat daftar. Tasya, ayo jalan. Barang segini aja kok lama banget. Kamu jangan lelet. Buang waktu saja. Nanti aku mau nemenin Raka daftar. Cepat bersihkan kamarnya, biar dia bisa istirahat. Ini asrama prianya. Aku antar sampai sini ya. Cepat masuk, Gi. Aku Melati Anindya. Sampai jumpa. Lima, 06. Nggak nyangka, ini asrama yang sama seperti di masa lalu. Aku dan tanah airku tercinta. Susah payah aku masuk sini. Kamu hebat banget dong. Banyak yang gak bisa masuk loh. Hui, ada anak baru nih. Wah. Halo, teman baru. Salam kenal. Namaku Bagas Pramudia. Mulai sekarang, kita saudara satu asrama. Halo, namaku Rangga Pratama. Rangga Pratama? Nilai tertinggi di kampus.
Suhu, ini ranjang buatmu. Suhu, Ayo, duduk. Terima kasih. Suhu, gimana asramanya? Luas kan? Bahkan ranjangnya sama persis dengan kehidupan laluku. Kok belum selesai juga? Aku nggak tahu jalan. Lama baru ketemu asrama. Kalian duduk dulu. Aku segera sesuaikan. Ya udah, lanjutin aja. Aku dan Raka lapar. Mau makan duluan? Oke. Hati-hati beresnya. Kalau barangku rusak, seumur hidup bertani, nggak kebayar. Kehidupan lalu bukan cuma antar Raka sampai ke kampus. Aku juga jadi babu beresin kasurnya. Akhirnya aku kelaparan. Dan malah diremehkan. Hey! Bro, kalian udah kelar? Ayo, ambil buku ke biro. Oh, oke. Ayo, kita ambil bukunya. Makasih, Kak. Kakaknya cantik banget. Halo, Kak. Kami mau ambil buku. Loh, ternyata kamu. Iya. Wah, kamu hebat ya. Baru hari pertama, udah kenal sama senior secantik ini. Hush, Nawur. Jaga nama baiknya. Sini, tulis namamu di sini, lalu ambil bukunya. Baik. Makasih. Biar aku aja. Di kehidupan lalu, baca koran aja itu hal mewah. Sekarang, aku akhirnya bisa pegang buku kuliahku. Gak usah sok pintar. Memangnya kamu, Raka Aditya? Di hidup ini, aku nggak perlu banting tulang di ladang. Kini giliran Raka yang terus nyangkul, cari makan dari tanah. Ngapain kamu? Dasar pemalas, bangun dan kerja. Kalau hari ini nggak selesai, kamu nggak makan. Bu Tasya bilang, kerja kotor begini bukan urusanku. Dulu bukan tugasmu, itu karena Rangga yang ngerjain untukmu. Dia nggak pernah banyak protes. Kalau nggak terima, lapor ke Bu Tasya. Oke, aku lapor. Halo, ada apa? Apa Rangga belum ketemu? Oke, aku paham. Teruslah cari dia. Rangga, sebenarnya kamu kemana? Mau sembunyi sampai kapan? Tasya Kirana, dulu aku tulus menyukaimu. Tapi sekarang, penyesalan terbesarku adalah mengenalmu. Jika ada reinkarnasi, sampai mati pun, ku tak sudi bertemu lagi. Angga, kamu pasti masih marah padaku. Di hari kebakaran itu, jelas kamu yang nolong aku duluan. Tapi aku malah memilih Raka Aditya. Tapi Rangga, asal kamu tahu, Raka juga pernah nolong aku. Aku beneran gak tega melihatnya celaka. Tapi bagiku kamu beda. Kita sebentar lagi mau menikah. Kamu bantu aku balas budi.
Itu wajar-wajar aja kan? Tapi kamu tenang saja. Aku bersumpah. Ini pasti terakhir kalinya aku begini padamu. Cepatlah pulang. Pas kamu pulang, kita langsung menikah. Aku janji bakal baik sama kamu. Tasya, kamu harus belain aku ya. Lagi lihat apa? Gak ada. Ada apa lagi? Orang desa pada menindasku. Kerjaanku lebih banyak, tapi upahnya dikit. Lihat ini. Tanganku sampai melepuh. Aku protes ke ketua. Dia malah bilang aku rewel. Keterlaluan banget. Dia memang benar. Apa maksudmu? Itu memang sudah tugasmu. Kalau nggak mau aku yang kerjain? Bukan gitu maksudku. Tapi dulunya kan kamu pernah bilang. Aku dan Rangga sekampungan itu beda. Aku nggak usah ke ladang. Urusan dulu Rangga yang ngerjain buatmu. Dia nggak pernah ngeluh. Kamu kok rewel banget. Raka, mau aku urus seumur hidup? Kok kamu ngomong gitu? Tasya, jangan lupa ya. Dulu aku... Iya, bener. Dulu kamu emang nyelamatin aku. Makanya aku udah balas budi. Iya kan? Kamu bilang gak bisa kerja di ladang. Aku suruh Rangga gantikan kamu. Kamu tinggal rebahan dapat poin. Kamu bilang mau masuk kuliah. Gak mau di desa ini. Aku bahkan kasih surat penerimaan Rangga buat kamu. Bahkan saat kalian sedang bertaruh nyawa, aku milih nyelamatin kamu. Tapi aku udah berkorban banyak buatmu. Apa kamu mikirin aku sedikit aja? Terus kenapa? Janji yang kamu buat juga nggak kamu tepati. Sekarang suratnya hilang. Tiap hari aku di sini, menderita dan capek di desa. Mulutmu bilang nggak peduli sama Rangga. Tapi pas dia hilang, kamu yang paling panik. Asal kamu tahu, api sebesar itu, dewa sekalipun, nggak bakal selamat. Nggak usah ngarep lagi. Tutup mulutmu! Pukul aku? Kamu berani memukulku? Raka Aditya, kenapa aku baru sadar kalau kamu sekejam ini? Kamu selalu berharap Rangga cepat mati. Tapi jangan lupa, aku dan Rangga udah tunangan. Dia tunanganku. Apa maksudmu? Apa kamu mau aku jadi janda sebelum sempat menikah? Aku... bukan begitu maksudku. Bukannya kamu benci desa? Lalu coba tebak, di mana kalau aku bilang kamu nggak berhak ke kota? Apa kamu masih bisa pulang? Jangan, kumohon jangan lakukan itu. Aku harus ke kota. Tasya, tadi aku cuman panik. Aku ngawur. Kumohon beri aku kesempatan lagi. Bagaimanapun juga, aku pernah menyelamatkanmu. Aku tahu kamu nggak lupakan Budi. Kamu nggak tega, kan? Omong kosong kamu! Yang menyelamatkan Bu Tasya itu anakku. Kamu cuma penipu. Tante bilang apa? Tante, maksud Tante? Oh, semuanya tertulis di buku harian ini. Kemarin kamu buru-buru pergi. Jadi, hari ini Tante sengaja membawanya untukmu. Maksud Tante, yang dulu menyelamatkanku, itu Rangga. Tasya, jangan dengerin dia. Dia kan ibunya Rangga. Pasti dia belain anaknya. Kamu lupa ya? Detail kejadian saat aku menolongmu, udah aku ceritain semua. Kalau aku bohong, mana mungkin aku ingat sedetail itu? Ini urusan putraku dengan Tasya. Memangnya apa urusanmu di sini? Minggir sana. Coba kamu baca. Tasya, aku beneran yang nolong kamu. Waktu itu kamu hampir jatuh. Aku yang pegang tanganmu erat-erat. Omong kosong apa sih? Dasar pengganggu. Sini kamu. Jangan macam-macam ya.
Saat pertama melihat Tasya, aku langsung sadar bahwa dia adalah gadis yang dulu kutolong. Tolong! Tolong aku! Siapapun tolong aku! Tolong! Ada orang gak? Tolong! Ada, aku di sini. Orang yang dulu menyelamatkanku ternyata beneran Rangga. Kurang ajar kamu. Berdiri kamu. Udah cukup. Habis semuanya hancur. Raka Aditya, beraninya kamu ya. Kamu berani nyamar jadi penyelamatku. Tasya, kumohon. Aku nggak bermaksud bohongin kamu. Aku cuma terlalu cinta dan peduli padamu. Cuma pengen ada di sisimu. Tolong, demi cinta tulusku padamu ini, maafin aku ya. Aduh, ampun. Apa kamu sadar? Gara-gara kamu selalu bilang kamu itu penyelamatku, makanya aku selalu ngebelain kamu. Gak disangka kamu terus bohongin aku selama ini. Orang yang beneran nolong aku adalah Rangga yang selalu aku sakiti. Tasya, maaf. Aku tahu aku salah. Tolong kasih aku kesempatan menebusnya. Kini Rangga udah tiada. Kamu cuma ada aku. Aku bakal terus ada di sisimu. Kita menikah saja ya. Kamu bener-bener cari mati ya. Bukan cuma kamu nyumpahin Rangga. Bahkan calon menantu keluarga kami mau kamu rebut. Direktur Tasya, kamu dan Rangga kami memang sudah berjodoh. Sudah takdir, kamu jadi menantu keluarga kami. Rangga, dia paling sayang sama kamu. Waktu berangkat kemarin, dia khusus berpesan agar buku hariannya dikasih ke kamu. Tunggu dulu, waktu berangkat? Hah? Bibi, tadi Bibi bilang waktu keluar, berarti Rangga tak apa. Apa dia bilang mau kemana? 2 hari lalu, dia terus saja sebut soal Kota Bintang Jaya. Apa mungkin dia pergi ke sana? Kota Bintang Jaya? Apa dia bawa surat penerimaannya? Aku akan cari dia. Manajer Tasya! Manajer Tasya! Saat ketemu Rangga, suruh dia pulang. Kalian harus cepat menikah. Foto ini adalah satu-satunya fotoku dan Rangga. Dulu diajak foto, aku terus menolak. Maafkan aku, Rangga. Dulu, aku dihasut oleh Raka buat banyak hal yang melukaimu. Tapi kamu sayang aku, pasti tak marah kan? Tenang saja, aku akan baik padamu kelak. Kita akan jalani hidup yang bahagia. Rangga, tunggu. Kali ini, apapun terjadi, aku takkan melepasmu lagi. Pangeran Wei dari Chu melamar Kejang Pangeran Wei dari Chu melamar Kejang dan menikahi putri klan Gongsun Duang. Dan menikahi putri klan Gongsun Duang. Wuju sebagai perantaranya. Kehidupan lalu. Aku tiap hari berjuang. Kerja di ladang. Menatap langit temaram. Menunduk. Menatap tanah hitam. Ditambah, hidupku terasa begitu monoton. Saat pulang, harus mencuci, masak, melayani Tasya. Jam berapa ini? Udah masak? Oh, aku. Tugas rumah Jimmy aja kamu gak becus? Ampun deh. Aku udah berikan segalanya buat dia dan rumah. Tapi sedikit pun, aku gak dihargai.
Ini... Ayo. Pelan-pelan. Tasya, dengar-dengar pabrik buka sekolah malam. Bagi yang berprestasi, bisa kuliah. Aku mau daftar. Gak boleh. Bukannya kamu bilang aku bodoh. Gak nyambung diajak ngobrol. Aku cuma mau maju. Kalau kamu ke sekolah malam, lalu siapa yang masak, nyuci baju, ke ladang? Aku kerja udah sibuk banget. Mengurusku di rumah, itu udah tugasmu jadi suami. Paham? Aku paham. Untungnya, itu sudah jadi masa lalu. Kini, aku dan Tasya, juga Roga Aditya, gak akan ada urusan apapun lagi. Rangga! Kenapa Tasya bisa kesini? Dia dan Raka pasti sudah tahu surat penerimanya itu palsu. Makanya dia datang buat minta penjelasan. Rangga! Rangga, akhirnya aku ketemu kamu. Halo, namaku Tasya, tunangannya Rangga. Oh, halo juga. Rangga, aku aja belum punya pacar. Kamu udah punya tunangan. Aku nggak kenal dia. Rangga, aku naik kereta seharian buat cari kamu. Kok kamu bilang gak kenal aku? Rangga, jauh-jauh dia datang itu nggak gampang. Kalian ada masalah apa? Obrolin baik-baik. Nggak ada yang perlu diobrolin. Kita kan udah tunangan. Kenapa kamu ngomong gitu? Bu Tasya, pertunangan kita sudah dibatalkan. Kita nggak ada hubungan lagi. Tolong jaga ucapanmu. Soal batalnya tunangan ini, nggak bisa diputuskan sepihak. Aku belum setuju. Tuh aku luka parah. Agar aku mau donor darah buat Raka. Kamu sendiri setuju batalin pertunangan kita. Apa kamu sudah lupa? Aku harap kamu tepati janji. Kalau enggak, nanti kita berdua yang malu. Rangga, aku tahu di antara kita ada salah paham. Aku datang ke sini buat jelasin semuanya ke kamu. Terus kenapa? Kapan kamu pernah nyari aku? Bukan karena Raka. Kali ini, pasti soal surat penerimaan itu kan? Iya, benar. Aku yang ambil surat itu. Tapi itu kan memang milikku. Barang yang jadi hakku, gak akan kuberikan ke orang lain. Rangga, kenapa kamu mikir gitu? Mana mungkin demi Raka, aku datang untuk menyalahkanmu. Bukannya kamu selalu gitu? Dia gak mau kerja berat? Kamu suruh aku yang kerja. Dia yang salah gambar. Sampai kecelakaan, kamu jadikan aku kambing hitam. Bahkan saat dia nggak lulus, kamu curi surat penerimaanku dan kasih ke dia. Kamu lakuin itu semua buat dia. Kenapa tiba-tiba nggak ngaku? Ya ampun, Mbak. Tadi aku belain kamu loh. Ternyata kelakuanmu sejahat ini. Masih berani datang cari Rangga. Rangga, aku tahu di antara kita ada salah paham. Tolong dengar penjelasanku dulu ya. Manajer Tasya, surat penerimaan itu gak akan pernah aku balikin ke kalian. Dan pertunangan kita juga sudah batal. Aku harap kamu segera pergi dari sini. Aku tak mau melihatmu lagi. Rangga. Kenapa kamu tiba-tiba berubah? Jadi sekejam ini. Apa hanya karena aku ambil surat penerimaanmu? Apa itu masih belum cukup? Tapi bukannya kamu juga kuliah? Itu karena aku tahu ulah kalian. Kalau aku nggak tahu, apa aku pantas gantiin dia bertani selamanya? Masa depan cerah yang seharusnya jadi milikku, apa harus kurelakan gitu aja?
Pergilah. Aku nggak mau lihat kamu lagi. Rangga! Rangga bilang nggak mau lihat kamu. Kamu nggak dengar. Cepat pergi sana. Kalau kamu terus ganggu, biar orang dari bagian keamanan usirmu. Rangga, aku tahu kamu cuma lagi emosi. Dulu kamu kan sangat menyukaiku. Gimana kalau kita menikah sekarang aja? Boleh kan? Memang benar. Dulu aku memang menyukaimu. Sudah kuduga. Bahkan setelah aku tahu kamu tunangan denganku demi surat penerimaanku, aku juga nggak niat nyakitin kamu. Aku itu cuma ingin ambil kembali kesempatanku. Kamu suka Raka Aditya. Aku bisa mengerti. Tapi apa kamu pernah mikir ngelakuin ini adil nggak buatku? Iya, benar. Dulu aku biarkan Raka Aditya ambil surat penerimaan untuk gantikan Rangga kuliah. Ini pasti sangat gak adil buat Rangga. Tapi aku juga sudah coba menebusnya, iya kan? Aku sudah putuskan untuk nikahimu. Kamu mau apa lagi? Apa di hatimu? Aku ini kalah dari surat penerimaan itu. Kan gitu. Surat Univ Bintang Jaya Utara. Kamu anggap apa? Banyak orang seumur hidup tak bisa masuk. Apa di matamu itu tak berharga? Asal tahu saja, kalau surat Bintang Jaya Utara benar-benar hilang, 100 dirimu pun tak akan bisa ganti. Tasya Kirana, aku berharap hari ini jadi pertemuan terakhir kita. Kembalilah pada Raka Aditya. Teruslah jadi manajer Tasya yang arogan. Mahasiswa miskin ini gak akan lagi hambat masa depanmu. Rangga, beri aku kesempatan lagi. Kita bicara baik-baik. Kumohon ya. Kita udah gak mungkin. Apa kalau kamu tak suka seseorang, bisa sembarangan mainkan hatinya? Lalu saat suka, bisa ulang kapan saja seenaknya. Bukan gitu. Lepaskan aku. Mulai sekarang, aku cuma mau jalani hidupku sendiri. Ayo pergi bro, orang kayak gini gak pantas buang waktumu. Rangga! Rangga! Aku kan udah sadar salah dan minta maaf. Dia mau apa lagi sih? Apa aku harus berlutut di depannya? Tasya, waktu mencangku tadi, aku lihat bunga cantik ini, kupetik buatmu. Suka nggak? Nanti aku bakal rajin menyiraminya, biar mekarnya lama. Tasya, sayur ini kutanam sendiri. Segar banget. Ayo, cobain. Nanti, serahkan saja semua padaku. Kamu nggak usah repot lagi. Pokoknya aku udah minta maaf ke dia. Kalau dia udah sadar dan balik, awas aja nanti. Bukan. Jangan. Rangga, jangan. Rangga. Enggak. Rangga, jangan pergi.
Meski udah nikah, aku punya 3 syarat. Baiklah, aku nurut. Yang pertama, setelah nikah, kamu nggak boleh kerja. Semua urusan rumah, kamu yang beresin. Tentu aja, kan aku cowok. Yang kedua, aku pindah kerja ke Kota Bintang Jaya. Kamu nanti dilarang nyusul ke tempat kerjaku. Baik. Dan ketiga, sebelum aku ngasih izin, jangan sentuh aku. Raka, lihat deh. Soal urusannya Rangga, udah aku atur buatmu. Nanti, kamu fokus dan tenang aja masuk kuliah. Aku udah ngajuin kerja di Kota Bintang Jaya. Biar bisa terus nemenin kamu. Gimana? Bukan begini. Aku enggak. Rangga, kamu bisa ngertiin aku nggak sih? Karirku lagi naik daun sekarang. Perusahaan nggak bisa tanpa aku. Kalau kamu sakit, mending cari dokter. Ngapain nelpon aku segala? Udah ya, aku ngerti kok. Halo Raka, kelasmu hari ini telah cepat. Aku masakin lauk kesukaanmu. Aku bawain ya. Enggak, bukan gitu. Bukan kayak gitu. Tasya sayang, kalau ada permintaan terakhir, bilang aja ke aku. Walau taruhannya nyawa tuaku, aku bakal usahain buat kamu. Aku mau cerai dari kamu. Dan dimakamkan bareng Raka. Dengan gini, aku bisa terus bersama orang yang kucinta. Jangan. Yang barusan itu ternyata mimpi. Jangan-jangan Rangga juga memimpikan hal yang sama. Makanya dia mati-matian batalin pertunangan kita. Jadi dia udah tahu kalau aku yang ambil surat penerimaannya dan nukar jadi palsu. Kalau mimpi barusan itu beneran nyata, aku benar-benar brengsek. Pantas saja, aku yang salah sama dia. Tasya, kamu ada di rumah? Raka Aditya, pas banget kamu datang. Gimana? Suratnya udah diambil? Rangga pencuri itu berani curi barangku. Jangan ampunin dia. Surat penerimaan milikmu? Iya dong, itu surat milikku. Ke Kota Bintang Jaya, kan buat bantu aku ambil suratnya. Surat penerimaan ini, surat penerimaan milikmu? Coba kamu bilang, ini surat penerimaan siapa? Bilang sekali lagi, ini surat penerimaan siapa? Kamu gila ya? Lihat baik-baik siapa aku. Memang kamu yang kupukul. Kalau bukan karenamu, aku dan Rangga mana mungkin berakhir begini. Rangga begitu baik, sangat baik padaku. Kini dia nggak sudi maafin aku. Semua karenamu. Kalau dulu kamu nggak setuju, aku nggak berani nyuri. Ini tak bisa sepenuhnya salahku. Lebih baik kamu diam. Kalau bukan karenamu nyamar jadi penyelamatku, aku dan Rangga pasti udah nikah. Kamu itu pencuri. Kamu itu pembohong. Aku nggak bakal percayaimu lagi. Sana, ke desa Sumber Harum. Bertani seumur hidup. Angkut pupuk selamanya. Jangan pernah kembali. Penderitaan Rangga akan kubalas 100 kali lipat. Hei. Lepasin. Kamu mau ngapain? Mau kemana? Aku mau ke Kota Bintang Jaya untuk temani Rangga. Agar dia maafin aku. Menyingkir kau. Rangga, lihat sini. Apanya yang mau difoto? Buang-buang film aja. Foto ini doang, kok dibilang buang-buang?
Permisi, ya. Biar aku fotoin kalian, ya. Boleh. Tiga, 2, 1. Oke, sip. Serasi banget. Kalian benar-benar berjodoh. Jangan dengerin dia. Aku tahu. Syukurlah. Semua ini kamu yang foto. Iya, kamu mau lihat? Hasil fotonya kurang bagus. Lihatnya nanti saja ya. Aku bantu. Ini Lagi ngapain kalian? Tasya Kirana. Tunangan orang juga mau diincar. Dasar, gak tahu malu. Rangga, kamu belain dia. Dia diam-diam motret kamu. Pasti ada niat buruk. Bukan urusanmu. Ngapain datang lagi? Kan aku udah bilang, gak mau lihat kamu seumur hidup. Rangga, jangan ngambek deh. Aku tahu ucapanmu itu cuma emosi aja. Aku udah pindah kerja ke sini. Nanti aku bisa nemenin kamu terus. Gimana? Kamu senang kan? Iya. Lihat nih, aku ajuin asrama mahasiswa blok 506. Jadi kamu bisa tinggal bareng aku. Hari ini beres-beres ya, lalu pindah ke sana. Nggak ngerti bahasa orang. Aku udah bilang, nggak sudi lihat kamu seumur hidup. Apa kamu masih marah soal yang dulu? Tenang aja, aku udah ngehukum Raka Aditya. Dia nggak bakal halangin kita lagi. Aku kurung dia di desa selamanya. Nggak bakal bisa ke kota. Ya. Bikin orang bertani di desa selamanya. Hal kayak gini, kamu paling jago. Ternyata kamulah yang nyuri surat masuk kampusnya Rangga. Kamu ini lucu banget ya. Lakuin semua hal jahat, sekarang malah sok jadi orang baik. Kamu jahatin Rangga, nggak takut kualat. Urusan suami istri, apa urusannya sama kamu? Rangga, aku tanya buat terakhir kalinya. Kamu mau nikah sama aku nggak? Kamu ini mau nikah sama aku nggak? Jawab dong. Kamu mau nikah sama aku nggak? Nggak mungkin. Kenapa kamu tolak aku? Apa karena dia? Siapa dia? Apa hubungannya sama kamu? Apa hubunganku sama dia? Apa urusanmu? Kamu tunanganku. Jelas ini urusanku. Kok bisa kamu mesra sama cewek lain? Tasya Kirana, kamu tuh standar ganda. Dulu saat kita bertunangan, bukannya kamu mesra sama Raka Aditya? Lagi pula, pertunangan kita sudah dibatalkan. Aku dekat sama siapa? Itu kebebasanku. Rangga, kamu sungguh berubah. Dulu kamu gak pernah membantahku. Apalagi di depanku membela wanita lain. Maaf. Tadi aku terlalu emosi. Dulu aku yang salah. Aku seharusnya gak ngasih surat kampusmu ke Raka. Tolong beri aku kesempatan lagi ya. Aku janji nanti gak akan biarin kamu menderita sedikit pun. Tasya Kirana, aku nggak akan menikahimu. Kalau kamu datang hari ini cuma buat ngomong kosong, silakan pergi. Ayo. Rangga, kamu gak mau menikahiku apa semua karena dia? Padahal dulu kamu terus bilang cinta padaku. Secepat itukah hatimu berubah? Kamu sama kayak dulu. Soal apapun, selalu menyalahkan orang lain. Sama seperti dulu.
Bikin orang bertani selamanya di desa. Hal semacam ini, kamu ahlinya. Kenapa dia ngomong gitu? Mungkinkah dia juga mimpiin itu? Rangga, berhenti! Aku cuma mau tanya satu hal. Menikah denganku selama ini, apa kamu gak pernah bahagia sedikit pun? Coba ulangi. Menikah apanya? Kamu tahu dari mana? Sudah kuduga. Itu bukan mimpi. Apa maksudmu? Bicara yang jelas. Waktu pulang hari itu, aku bermimpi panjang banget. Di mimpi itu, kita berdua menikah, menjalani hidup yang sempurna. Tapi pas aku bangun, aku berbaring di kasurku, seolah nggak terjadi apa-apa. Tapi aku tahu, itu pasti bukan mimpi. Semua dalam ingatanku benar-benar pernah terjadi, kan? Rangga, kasih tahu aku, apa kamu juga mimpi hal yang sama? Apa kamu tahu? Apa kamu tahu semua ini? Aku nggak tahu. Nggak apa-apa, karena kamu nggak tahu. Biar aku ceritain. Nggak mau denger. Di dalam mimpi itu, kita sudah menikah 50 tahun. Di dunia itu, pernikahan 50 tahun disebut pernikahan emas. Melambangkan cinta yang lebih kuat dari emas. Di dunia itu, kamu baik banget sama aku. Kita berdua nggak pernah bertengkar. Kamu bawain aku banyak makanan enak dan nelpon aku setiap hari. Kamu juga kasih semua penghasilanmu ke aku. Baru pertama kali, aku tahu di dunia ini ternyata ada orang sebaik kamu. Tapi kenapa sekarang semuanya berubah? Kenapa kamu gak peduli lagi sama aku? Rangga, kumohon, kenapa kita gak bisa kayak di mimpi? Percayalah padaku, asalkan kita menikah, kita pasti bakal bahagia kayak di mimpi. Kamu beneran ngira di mimpi itu aku bahagia? Aku kerja mati-matian seumur hidup. Itu yang kamu sebut bahagia? Kamu memeras hidupku, menikmati tanpa rasa bersalah pengorbanan tanpa syaratku. Dan sekarang kamu berani bohong, bilang aku bahagia. Tasya Kirana, kamu punya hati gak sih? Akhirnya kamu ngaku, kamu juga ingat soal mimpi itu. Itu bukan sekadar mimpi. Itu adalah hal yang benar-benar aku alami sendiri. Aku alami selama hidup seperti di neraka 50 tahun. Apa maksudmu? Kamu masih ingat permintaan terakhirmu sebelum kamu mati. Coba raba hati nuranimu. Tanyakan dirimu, gimana kamu masih punya muka buat minta maaf ke aku? Semua yang udah kamu lakuin, mana yang pantas aku maafkan? Nggak gitu. Dengerin penjelasanku, Rangga. Iya. Kita nggak pernah bertengkar. Itu semua karena kita baru aja nikah. Tapi demi Raka Aditya, kamu cari kerja ke kota Bintang Jaya. Selama 50 tahun, 48 tahun kamu di luar. Dan 2 tahun sisanya, kamu selalu cari cara hindari aku. Sepanjang tahun, kita cuma ketemu beberapa kali. Ngobrol pun jarang. Mana sempat kita bertengkar? Tiap hari kamu suruh aku telepon kamu sekali. Laporin kondisi kesehatan orang tuamu. Kamu pakai telepon harian itu buat ikat aku. Selama 50 tahun. Aku nggak pernah keluar desa. Tasya Kirana,
Caramu licik banget. Bukan gitu maksudku. Aku kan kirim uang buatmu. Itu karena kamu selalu atur waktunya. Tiap aku habis jual beras, kamu pasti nelpon buat minta uang. Kamu nggak pernah biarin aku pegang uang lebih dari 10 yuan. Karena kamu takut aku beli tiket ke Bintang Jaya nyari kamu dan ganggu hidupmu bareng Raka Aditya. Tasya Kirana, hidup seperti di neraka begini, kamu sebut bahagia? Tasya Kirana. Kok kamu tega bilang kalau hidup seperti neraka ini itu bahagia? Nggak gitu, Rangga. Dengerin penjelasanku. Bukannya tadi kamu bilang, pas aku tahu semua ini, kamu bakal bahagia. Kok sekarang takut? Maafkan aku. Waktu itu, dapat telepon dari RS. Bilang kalau kamu udah kritis. Aku kumpulin uang, pinjam ke warga desa, demi beli 1 tiket. Berdiri sehari semalam. Pada akhirnya, dengan susah payah baru sampai di RS. Tapi ujungnya, kamu tahu kata terakhir darimu itu apa? Aku mau cerai darimu. Dan dikubur bersama Raka. Dengan gitu, aku bisa bersama orang yang paling kucintai. Nggak gitu. Rangga, dengerin penjelasanku. Nggak seperti pikiranmu. Tasya Kirana, kamu pikir orang yang menyesal sampai mati karena menikah denganku, apa alasanku untuk percaya padamu? Tasya Kirana, kamu ninggalin aku sendiri di desa selama 50 tahun penuh. Semua orang merendahkanku. Mereka semua tahu kalau seumur hidupmu, kamu terus menyesal menikah denganku. Hanya karena ini, aku takkan pernah maafin kamu. Apalagi menikah denganmu. Soal masa lalu, itu semua salahku. Aku benar-benar sadar salah. Bisakah kamu beri aku kesempatan lagi? Anggap aja semua itu mimpi. Anggap tak terjadi apa-apa. Kumohon, ya. Sekarang aku bisa menghargaimu. Aku pasti pakai seluruh hidupku untuk menebus kesalahanku. Kehidupan laluku, gimana kamu menebusnya? Tahu nggak? Hari itu adalah pertama kaliku ke kota. Ternyata, jalanan kota Bintang Jaya begitu mulus. Kapal bahkan bisa terbang di langit. Jalannya sangat sepi. Bahkan pakaian orang-orang, kancingnya sangat rapi, dan gak ada tambalan. Aku mohon, cukup. Tapi saat itu, aku justru lega. Meskipun di desa Sumber Harum jadi petani seumur hidup. Tapi istriku, dia bisa hidup enak di kota seumur hidup. Tapi kamu tahu, kata terakhir sebelum dia meninggal, dia bilang apa? Aku mohon, hentikanlah. Dia bilang padaku, sebenarnya, dulu akulah yang diterima di Universitas Bintang Jaya Utara. Dia yang mencuri surat penerimaanku dan memberikannya ke Raka Aditya. Dia juga merampas seluruh hidupku dan menyerahkannya pada Raka Aditya. Maafkan aku. Maafkan aku. Aku mohon padamu. Maafkan aku sekali lagi ya. Beri aku satu kesempatan. Biarkan aku menebusnya. itu tidak mungkin. Tapi Rangga, kamu benar-benar tidak menginginkanku lagi. Aku takkan mengulanginya. Di hidup ini, aku punya jalanku sendiri. Kuharap ini terakhir kalinya aku melihatmu. Jangan cari aku lagi. Kamu tidak pantas. Jangan cari aku lagi. Gak pantas. Ucapanku tadi
bikin kamu takut. Meski aku kurang paham kalian bahas apa, tapi di kehidupan lalumu, kamu pasti banyak menderita. Di hidup ini, semoga jalanmu mulus. Kalau ada perlu, bilang aja. Makasih. Ayo pergi. Tunggu! Rangga! Jangan lupa, aku ini punya banyak koneksi. Asal kamu mau balikan, aku bisa kenalin kamu ke jaringan elit. Bahkan bisa melampaui prestasi Raka di hidup lalu. Kalau aku nolak, aku juga bisa bikin kamu gak lulus. Asal kamu mau balikan, aku bisa kenalin kamu ke banyak relasi hebat. Bahkan melampaui kesuksesan Raka sebelumnya. kalau aku nolak, aku bisa bikin kamu gagal lulus. Kamu licik banget. Gagal milikin, kamu mau hancurin dia. Rangga, tenang aja. Kakek nenekku itu profesor di Bintang Jaya. Asal kamu fokus kuliahmu, apapun cara liciknya, gak akan ngaruh. Ayo pergi. Rangga! Rangga! Maksudku bukan gitu. Aku cuma mau menahanmu. Aku gak niat ngancam. Aduh. hari ini makasih udah belain. Santai aja, kamu kan jenius kampus Bintang Jaya Utara. Masa bisa diancam? Dulu buat latihan komposisi, aku jadiin kamu model dan ambil banyak foto tanpa bilang ke kamu. Maaf banget ya. Nanti kalau fotonya dicetak, aku kasih ke kamu. Oke. Aku balik ya. Rasanya beda jauh dengan Tasya Kirana. Sama melatihanin dia, terasa lebih santai. Kehidupan kampus jauh lebih seru dari dugaanku. Kalian ini kenapa? Tadi aku lihat sendiri loh. Ternyata melatihanin dia yang nanti kamu pulang. Ayo cepat nyaku. Ada hubungan apa nih? Enggak kok, cuma teman biasa. Dunia nggak adil. Kenapa tiap hari bareng sama kamu, tapi nggak ada cewek secantik dia? Teman biasa. Suhu, udah pinter. Ganteng, oke lah. Kok dapat pacar bisa secepat ini? Gimana kita mau hidup? Kalian salah paham. Kami cuma teman. Kenal pas hari pendaftaran. Gak percaya. Kamu pasti punya rahasia, kan? Ngaku aja. Ceritaan, detailnya. Atau malam ini gak tidur. Buruan cerita. Aku gak bohong. Gak mau ngaku. Woi guys. Hajar dia! Hidup kali ini sungguh indah. Bu Tasya. Ini di mana ya? Bu Tasya, ini rumah sakit. Anda udah pingsan selama beberapa jam. Kok kepalaku sakit banget? Hasil lab baru keluar. Di otak Anda terdapat tumor. Di mimpiku, tumor ini ada 50 tahun lagi. Kok sekarang udah muncul? Dokter, penyakit Bu Tasya masih bisa diobati. Sangat sulit. Sekarang saya cuma bisa kasih obat pereda buat ringanin sakitnya. Bu Tasya, tenang saja. Kami pasti akan obatin Ibu. Sudahlah. Kalau nggak bisa sembuh, nggak usah diobati. Ini semua karmaku. Hah?
Aku putuskan, Rangga harus tanggung jawab penuh. Selamatkan Raka. Cepat selamatkan Raka dulu. Donor darahmu buat dia. Ini utangmu padanya. Tasya, kamu lupa. Dulu, aku yang selamatin kamu. Tasya Kirana, dulu aku tulus menyukaimu. Tapi sekarang, hal yang paling kusesali adalah mengenalmu. Jika reinkarnasi ada, aku harap kita tak akan pernah bertemu lagi. Rangga begitu tulus padaku. Tapi aku manfaatin cintanya. Nyakitin dia berkali-kali. Aku banyak lakuin kesalahan. Semuanya pantas aku dapatkan. Bu Tasya, hari ini, apa sudah lebih baik? Masih sama saja. Mungkin waktuku tak banyak lagi. Belakangan makin sering bermimpi. Tiap tutup mata, isinya cuma aku dan Rangga. Kejadian di masa lalu, aku baru menyadari apa yang kulakukan padanya benar-benar sangat kejam. Ini dokumen minggu ini yang perlu Anda tanda tangani. Bu Tasya, sebenarnya Anda tak perlu kerjakan sendiri. Dokter bilang, kondisi Anda sekarang tak boleh kecapean. Mumpung masih kuat, kerja lebih banyak. Anggap saja ini sebagai penebus dosa. Apa? Enggak. Sudah beres, bawa saja. Oh ya, ada satu hal lagi. Belakangan, pabrik menerima surat aduan resmi. Katanya Anda menukar surat penerimaan kampus milik Rangga. Apa? Tenang saja, mereka tak punya bukti kuat. Terus, pihak lain, Rangga Pratama, juga tetap diterima. Masalah ini nggak berdampak pada Anda. Siapa yang melapuh? Pelakunya, Raka Aditya. Raka Aditya. Benar juga. Sekarang memang cuma dia yang ingin aku celaka. Tolong atur ya. Aku mau kembali ke sana. Baik, Bu. Tante, iya, aku ingin lihat kamarnya Rangga. Aduh, manajer Tasya terlalu sungkan. Kamar Rangga itu kamarmu juga, silakan lihat saja. Di kota Bintang Jaya, apa ketemu Rangga? Kapan kalian mau menikah? Tante, aku dan Rangga sudah putus. Apa? Ya ampun. Jodoh sebaik ini kok bisa batal begitu saja? Dasar si Rangga itu. Dia kok nggak tahu cara menghargai? Rangga itu orang baik. Aku yang nggak menghargai. Aku tak pantas. Aku masuk lihat dulu ya. Masuklah. Di kehidupan lalu, selalu kamu yang urus rumah. Kali ini, biar aku saja.
Tasya! Mereka bilang suratku palsu. Ayo, bersaksi buatku. Tunggu, Bibi bilang, Rangga titip sesuatu, biar dia ambilkan. Astaga. Ambil barang kan bisa nanti. Nggak sepenting kuliahku. Dengar ya, kalau peluang ini lepas, nanti aku bisa bertani seumur hidup. Ya sudah, aku temani kamu. Waktu itu cuma selangkah lagi aku bisa melihatnya. Kenapa aku bodoh sekali? Andai aku tahu kebenarannya lebih awal, apa kamu bakal maafin aku? Semua ini salah, Raka. Setiap kali dalam mimpi, semua gara-gara dia. Aku jadi nyakitin Rangga. Bu Tasya, ajak suamimu duduk. Ayo makan. Dia itu cuma petani, gak berpendidikan, wawasannya sempit. Meski nikah sama Tasya, itu cuma kebetulan aja, cuma menang status aja, gak bakal nyambung. Pas kita ngobrol, dia gak bakal ngerti. Jangan persulit dia ya. Silahkan makan duluan, panggil kalau butuh. Ayo, aku dan Tasya mau bersulang. Ayo semuanya. Kehidupan lalu, Rangga nggak pernah dapat rasa hormat dariku. Bahkan dia selalu ditekan oleh Raka. Makanya dia jadi sangat putus asa. Tasya Kirana, aku selalu baik padamu. Maafkan aku. Maaf, ini semua salahku. Rangga, aku nggak tahu. Aku nggak tahu di hidup ini gimana nebus kesalahanku padamu. Kalau begitu, lebih baik Kondisimu separah ini, beraninya kamu pergi tanpa bawa obatmu dan hilang berhari-hari. Kamu tahu nggak? Kamu bisa kritis kapan saja. Maafkan aku nggak akan ulangi. Apa ini? Mau donasi jenazah? Benar. Saat aku mati, donasikan jenazahku ke Universitas Bintang Jaya Utara. Rangga, aku nggak tahu gimana menebusnya. Dan tak pantas mengganggumu lagi. Aku cuma bisa pilih cara ini untuk selalu menemanimu. Bu Tasya, ada masalah gawat. Tenang saja, katakan pelan-pelan. Aku udah gini, buat apa panik lagi? Si Raka Aditya itu kabur ke kota Bintang Jaya. Sepertinya dia mau cari masalah sama Rangga. Apa? Sekarang juga bawa aku ke sana. Rangga! Melati Anindya, dia nunggu kamu di bawah. Masa sih? Beneran Melati Anindya? Surat cinta buat cewek? Nggak ada yang terkirim. Hebat, dia bisa bikin Melati nunggu di bawah. Hampir lupa, tempo hari dia mau kasih materi. Hai! Maaf ya, udah bikin kamu nunggu lama. Cuma bentar kok, kita kan teman. Nggak usah sungkan, santai aja. Oh iya, buku-buku yang kamu cari kemarin, udah aku temuin. Materi belajar lain buat kamu. Menurutku, kamu bakal suka. Makasih ya. Sama-sama. Aku balik dulu ya.
Oh ya, foto yang kufoto waktu itu udah aku cetak loh. Aku selipin di buku. Nanti kamu cek ya. Oke. Dia udah balik. Rangga, Melati ngasih kamu apa? Kan apa-apa, cuma bahan belajar. Ada apa? Kaget aku. Kok ada nyamuk di sini? Musim dingin kok ada nyamuk? Hangga pertama, nanti ke tempat biasa. Aku mau ngomong. Melati Anindya. Ada yang nggak beres. Bener-bener nggak beres. Iya, nggak beres. Pasti ada apa-apa. Ayo, lihat! Rangga, menurutmu aku gimana? Kamu itu baik. Baik apanya sih? Momennya udah pas, harusnya tanya dia. Mau nggak jadi pacar kamu? Pasti mau. Mau dong. Mau banget. Rangga itu dasar tukang main cewek. Brengsek. Kalian semua ditipu. Jangan ngawur. Rangga tiap hari cuma fokus belajar. Selain Melati, dia nggak pernah ngobrol sama cewek. Mana mungkin dia main cewek? Dia punya tunangan di desa. Kalian nggak tahu kan? Hai Nona. Aku cuma ngingetin. Jangan mau dimanfaatin. Nanti kamu pasti menyesal. Rangga, sekarang semua udah tahu sifat aslimu. Aku rasa mana ada yang respect. Gak perlu sok baik. Niat burukmu itu jelas banget di muka. Semua omonganmu itu gak bisa dipercaya. Kamu gila ya? Aku niat baik ingetin. Udah gak tahu diuntung, mau mukul aku. Niat baik ngingetin. Soal tunangannya, udah dia ceritain. Kita semua udah tahu. Dia juga udah jelasin semuanya. Gak perlu ada badut malu-maluin di sini. Kalian pikir kesalahannya cuma satu? Soal masa lalu Rangga, aku nggak tahu detail. Tapi aku yakin Rangga nggak mungkin jahat. Lagi pula, yang bikin dia batal nikah pasti bukan orang baik. Orang yang memusuhinya juga pasti bukan orang baik. Benar kan? Omongan Bagas itu bener banget. Rangga pasti salah pilih. Kita percaya dia. Kalau aku mantannya, pasti nyesel banget. Orang ini terlihat memang bukan orang baik. Jangan mimpi. Kami di sini jangan harap bisa usik dia. Makasih udah percaya. Aku dan Tasya udah jadi masa lalu. Sebelum masuk kuliah, aku udah memutus semua hubungan dengannya. Soal alasannya sederhana. Dia mau kasih jatah kuliahku ke pria di depan ini. Ternyata kamu yang mau mencuri surat penerimaan, Rangga. Mau dihajar ya? Rangga, jelas kamu yang curi suratku. Rangga Pratama, jelas kamu curi surat penerimaanku. Aku curi suratmu? Maksudmu, aku mengambil suratku sendiri darimu? Lalu masuk ke kamarku. Apa sudah atas izinku? Enggak. Berarti kamu mencuri. Surat itu milikku. Kamu bilang itu milikmu. Berani konfrontasi. Kamu minta surat pengantar dan ketahuan. Pak Guru pasti masih ingat semuanya. Biarpun begitu, kamu pernah bertunangan dengan Tasya. Dengar, pria kejam seperti ini jangan diterima. Kamu bersamanya takkan bahagia. Tasya Kirana adalah contoh nyatanya. Diam. Rangga itu punya moral dan sikap baik. Orang licik sepertimu tak bisa menandinginya. Tasya begitu karena ulahnya sendiri. Oke, tunggu saja sampai kamu dicampakkan olehnya. Kamu... Tia? Rasakan dicampakkan! Rasakan contoh nyata!
Rasakan akibat ulahmu. Ampun, aku salah, oke? Biar kamu tahu rasa. Ampun, aku ngaku salah. Aku balik ke desa. Raka Aditya, hal yang paling kusesali adalah tidak lihat sifat aslimu lebih awal. Membiarkan Rangga menderita bertahun-tahun. Rangga orang baik. Aku kurang beruntung. Tolong hargai dia. Gak usah dibilang. Dulu kamu banyak nyakitin dia. Sekarang sok baik. Apa nggak terlambat? Mungkin belum telat. Setidaknya, ada satu hal terakhir yang bisa aku lakukan. Rangga, dulu aku dihasut oleh Raka. Curi surat penerimaanmu, hampir buat salah besar. Aku udah tulis pengakuan dan menyerahkan diri. Aku udah buat pengakuan dan serahkan diri. Aku akan terima semua hukuman yang ada. Tasya Kirana, kamu gila ya? Ngapain nulis gituan? Kamu ngancurin aku tau gak sih? Kalau berbuat salah, ya harus bayar harganya. Sudah, hidupku hancur semuanya. Akhirnya, kurebut semua milikku lagi. Mulai sekarang, aku akan resmi memulai hidupku yang gemilang.